Takaki Nakagami demam panggung. Takaki Nakagami crash saat memimpin balapan MotoGP Teruel akhir pekan kemarin. Rider LCR Honda itu tak mampu mengatasi tekanan saat berada di posisi terdepan. Nakagami sejatinya menjalani rangkaian MotoGP Teruel 2020 dengan sangat baik. Tampil oke selama latihan bebas, pembalap asal Jepang itu kemudian merebut pole position saat kualifikasi. Bagi Nakagami, itu adalah pole position pertamanya. Start terdepan juga membuka peluang Nakagami untuk memburu podium perdananya. Namun, Nakagami justru apes saat balapan di sirkuit Motorland Aragon pekan lalu. Sempat melakukan start bagus, Nakagami kemudian jatuh bahkan saat lap pertama belum tuntas. Dia sedikit melebar saat keluar dari tikungan 4. Pembalap berusia 28 tahun itu kemudian jatuh dan keluar lintasan saat mencoba mengerem di tikungan 5. Nakagami kecewa berat dengan kesalahan yang membuatnya jatuh di MotoGP Teruel. Dia mengaku gugup karena merasakan tekanan besar sebagai pemimpin balapan. Sungguh disayangkan, saya melakukan satu kesalahan dan itu berakibat fatal. Saya benar-benar kecewa. Saya harus mengerahkan kemampuan maksimal setelah start dan saya terlalu cepat. Sekarang, saya bahkan masih tidak bisa percaya saya membuat kesalahan. Jadi, saya kecewa pada diri sendiri, namun untungnya saya baik-baik saja dan tidak cedera. Sebelum balapan, itu adalah kali pertama saya merasakan tekanan besar dari luar dan saya tidak bisa mengelolanya. Jadi, ini adalah alasan kenapa saya membuat kesalahan bodoh. Saya harus belajar dari kesalahan ini demi masa depan, kata Takaki Nakagami. Suzuki serba salah, pilih antara Joan Mir atau Alex Rins. Suzuki dilanda dilema dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2020. Dua pembalapnya ada di sana, Joan Mir dan Alex Rins. Tanpa kehadiran Marc Marquez yang harus absen sepanjang musim karena patah tulang, kompetisi di MotoGP musim ini menjadi lebih sengit. Tidak ada pembalap yang benar-benar dominan seperti Marc Marquez. Pada balapan terakhir di MotoGP Teruel, Franco Morbidelli menjadi yang pertama melintasi garis finish untuk merebut kemenangan keduanya musim ini. Di belakangnya mengikuti Alex Rins dan Joan Mir. Khusus Rins dan Mir, kehadiran mereka dalam persaingan gelar juara terbilang mengejutkan. Sebab Suzuki sudah lama tenggelam di MotoGP dan kerap kesulitan bersaing dengan Honda, Yamaha, serta Ducati. Tapi Rins dan Mir sejauh ini membuktikan konsistensinya. Rins sudah mengoleksi 105 poin dari 11 seri yang berlalu. Mir bahkan bisa memuncaki klasemen MotoGP dengan 137 poin meski belum menang sama sekali. Dengan balapan menyisakan 3 seri lagi, maka peluang terbesar ada di tangan Joan Mir. Meski juga Rins berpotensi meraih kemenangan demi memanaskan perburuan gelar juara. Kondisi itu tentu membuat pusing Suzuki. Apakah mau mengorbankan Rins demi Mir yang kini ada di puncak klasemen atau membiarkan keduanya bersaing secara sehat? Saya tidak begitu jauh dari Joan, tapi tetap saja akan sulit mengejarnya. Saya sadar ini bukan situasi yang bagus bagi Brivio dan tim karena punya dua pembalap bersaing untuk jadi juara dunia. Saya punya kesempatan untuk menjadi juara dunia meski Mir sangat cepat dan konsisten. Semua tim mengalami pasang surut musim ini kecuali kami yang tampil konsisten dengan kekuatan kami. Saya akan lakukan sebaik mungkin di Valencia. Saya sirkuit itu, tapi Yamaha akan sangat tangguh di sana. Kami harus tancap gas sedari hari Jumat, kata Alex Rins. Andrea Dovizioso diraih jadi pembalap tes Honda. Masa depan Andrea Dovizioso masih saja buram, sebab satu persatu kursi tim pabrikan sudah terisi. Di tengah ketidakjelasan itu, manajer teknis Honda Racing Corporation, Takeo Yokoyama, mencoba merayu pria asal Italia itu untuk bergabung sebagai test rider. Sebagai informasi, Andrea Dovizioso dan Ducati Corse gagal mencapai kesepakatan kontrak baru. Ikatan kerjasama kedua belah pihak akan berakhir pada penghujung kejuaraan dunia MotoGP 2020. Celakanya, masa depan sang pembalap semakin buram. Kursi di tim pabrikan Honda, Yamaha, dan KTM sudah terisi penuh.
Satu-satunya yang tersisa hanya Aprilia Gresini. Itu pun Andrea Dovizioso harus bersaing ketat dengan sejumlah pembalap, termasuk Cal Crutchlow yang juga mengintip peluangnya. Ajakan untuk bergabung kembali dengan HRC pun muncul. Takeo Yokoyama mengakui Andrea Dovizioso memiliki segudang pengalaman yang sangat berharga. Kedua belah pihak juga pernah bekerja sama pada rentan 2009 sampai 2011. Dovizioso memiliki segudang pengalaman. Dia juga sudah pernah membalap bersama kami ketika saya masih bekerja untuk Dani Pedrosa. Dia bisa menjadi pembalap tes yang bagus sekalipun Steven Bradl mempunyai kinerja yang bagus. Steven Bradl akan menjadi pembalap tes dengan jarak tempuh paling jauh dibandingkan yang lain, kata Takeo Yokoyama. Kontrak Steven Bradl bersama HRC sendiri akan habis pada musim ini. Pabrikan asal Jepang itu hingga kini masih belum menentukan siapa pembalap penguji mereka pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Peran pembalap krusial belakangan ini kian vital setelah perkembangan pesat KTM di tangan Dani Pedrosa. HRC sepertinya mulai menyesali keputusan merelakan Dani Pedrosa ke KTM. Sebab The Little Spaniard sukses mengembangkan RC16 pada 2 musim terakhir. Peluang untuk merekrut Andrea Dovizioso tentu tidak mau dilewatkan begitu saja. Dengan bergabung sebagai pembalap tes HRC, Andrea Dovizioso jelas memiliki keuntungan tersendiri. Ia bisa menampilkan performa yang bagus ketika dipercaya turun dengan fasilitas wildcard. Belum lagi, HRC kerap menunjukkan pembalap tesnya sebagai pengganti jika ada yang cedera. Tentu saja, Andrea Dovizioso hingga kini juga belum mengungkapkan rencana masa depannya. Sang manajer Simon Battistella beberapa waktu lalu mengatakan kliennya tidak ragu untuk vakum selama semusim demi menanti proyek yang menarik. Absennya Marquez justru berdampak positif bagi Honda. Manajer teknis Honda Racing Corporation Takeo Yokoyama beberapa waktu lalu mengakui ketidakhadiran Marquez begitu dirindukan. Sebab The Baby Alien berperan penting untuk mengembangkan motor Honda. Pendapat berbeda disampaikan Direktur Olahraga Ducati Corse Paulo Ciabatti. Seperti yang diketahui, Marc Marquez sudah absen mengaspal sejak MotoGP Andalusia 2020 pada 26 Juli lalu. Hingga kini belum jelas kapan juara dunia MotoGP 2019 tersebut akan kembali mengaspal. Absennya Marc Marquez membuat Honda kesulitan mencetak hasil terbaik. Sampai dengan seri ke-11, pembalap penunggang motor Honda baru 2 kali naik podium, yang keduanya dicatatkan atas nama Alex Marquez. Perkembangan pesat yang dialami Alex Marquez itu banyak dianggap sebagai buah dari perubahan sikap HRC. Dengan absennya Marc Marquez, HRC kini fokus membantu 3 pembalap lainnya termasuk Cal Crutchlow dan Takaki Nakagami. Bagi Paulo Ciabatti, perkembangan yang dialami 3 pembalap Honda lainnya tidak terlepas dari ketiadaan Marc Marquez. Seandainya pembalap berusia 27 tahun itu ada dan tetap meraih kemenangan, rider lainnya tidak akan diperhatikan. Absennya Marquez justru membantu Honda mengembangkan proyek mereka. Sebab selama Marc ada dan terus menang, HRC tidak khawatir sama sekali. Pada akhirnya, mereka menyadari situasi dan mulai membawa paket yang membuat RC213V lebih mudah dikendarai oleh semua pembalapnya, kata Paulo Ciabatti. Valentino Rossi jadi sumber inspirasi Morbidelli. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, mengatakan bahwa Valentino Rossi telah menjadi sumber inspirasinya selama ini. Dari sosok Rossi, Morbidelli banyak belajar dan juga beradaptasi dengan kondisi baru dalam karirnya di MotoGP. Sosok Rossi memang diketahui memiliki peranan penting dalam membantu Morbidelli meniti karir di MotoGP. Ia telah menjadi guru yang banyak mengajarkan pembalap berusia 25 tahun itu menjadi seorang pembalap hebat. Banyak ilmu ditemba Morbidelli selama menjadi anak didik Valentino Rossi di Akademi VR46. Berkat bantuan Rossi, karir gemilang pun berhasil diukir rekan setim Fabio Quartararo itu di pentas MotoGP. Morbidelli bahkan berhasil menyegel gelar juara Moto2 pada 2017.
Berkat aksi manis ini, ia mendapat kesempatan untuk mentas di ajang MotoGP pada 2018 dan terus menunjukkan peningkatan pesat dalam penampilannya. Franco Morbidelli total telah meraih 112 poin di klasemen sementara MotoGP 2020. Kini, koleksi poinnya berjarak 25 poin dengan Joan Mir yang tengah memuncaki klasemen sementara MotoGP 2020. Morbidelli pun tak menampik bahwa hasil manis ini bisa diraih berkat pengaruh dari Rossi. Tak ayal, Morbidelli pun menyatakan bahwa The Doctor telah menjadi sumber inspirasinya selama ini. Valentino bagi saya adalah inspirasi setiap hari. Saya melihatnya, saya mengamati dia. Saya mengamati bagaimana dia bereaksi terhadap situasi yang berbeda, dan saya beradaptasi, saya belajar darinya. Saya sering berkata, apa yang akan dilakukan Vale dalam situasi ini? Karena dia selalu tahu apa yang harus dilakukan pada waktu yang tepat. Tetapi sulit untuk menemukan satu atau dua nasihat itu, kata Franco Morbidelli. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.